Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pengenalan bahasa pemrograman Dart. Langsung saja kita ke materinya. Dart dan Flutter. Flutter adalah suatu framework untuk pembuatan aplikasi mobile, Android, dan iOS menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dart itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang diproduksi oleh Google, dirancang oleh Luxembourg dan Kasperlan. Dart pertama kali diperkenalkan pada 10 Oktober 2011. Bahasa pemrograman ini baru dirilis pada bulan November 2013 dengan versi 1.0. Dart dapat digunakan untuk membuat aplikasi server berbentuk command line interface, web, maupun mobile, Android, dan iOS. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan Dart untuk membuat aplikasi mobile yang berjalan di atas sistem operasi Android dengan bantuan Flutter SDK. Adapun software pendukung Dart, di sini kita akan menggunakan Flutter sebagai software pendukung untuk membuat program Dart. Pada saat bekerja dengan Flutter, kita tidak perlu lagi memasang Dart SDK karena software tersebut sudah dibungkus di dalam Flutter. Kemudian kerangka program dalam Dart. Dart merupakan bahasa pemrograman yang mendukung adanya pendefinisian fungsi di luar kelas atau yang sering disebut top level function. Dalam Dart, kode program utama disimpan di dalam fungsi main, sama seperti C dan C++. Adapun kerangka programnya adalah sebagai berikut. Seperti contoh 1, fungsi main berperan sebagai entry point. Ini berarti bahwa jalan program akan dimulai dari perintah-perintah yang terdapat di dalam fungsi main. Kata kunci void berarti fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Dalam Dart, penggunaan kata kunci void bersifat opsional, seperti pada contoh kedua. Kemudian, perintah program dalam Dart. Perintah program atau pernyataan atau statement adalah instruksi yang nantinya akan dieksekusi oleh Dart VM. Dalam Dart, setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Seperti contoh pada contoh 1, meskipun beberapa perintah program dapat ditulis ke dalam satu baris kode, tetapi pada umumnya satu perintah ditulis di dalam baris yang terpisah. Perhatikan pada contoh kedua. Baris kode tersebut terdiri dari 3 perintah. Meskipun legal dan tidak menyebabkan kesalahan pada saat program dijalankan, tapi akan lebih baik jika kode ditulis seperti pada contoh ketiga. Kemudian blok program. Blok program adalah bagian kode yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa perintah sebagai satu kesatuan. Blok program banyak dijumpai dalam pembuatan konstruksi pemilihan, pengulangan, fungsi, maupun kelas. Dalam Dart, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Seperti contoh, sebagian programmer juga ada yang lebih menyukai untuk menempatkan tanda kurung kurawal di bawah seperti kondisi pada contoh berikut. Kemudian komentar program. Komentar program adalah teks di dalam kode program yang tidak diikuti atau tidak dieksekusi oleh Dart VM. Komentar biasanya digunakan untuk menulis informasi-informasi tambahan ke dalam kode, misalnya nama program, nama pembuat, tanggal dibuat, deskripsi kode, lisensi, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis komentar: pertama, komentar satu baris; kedua, komentar 2 baris atau lebih; dan terakhir, komentar untuk dokumentasi. Komentar satu baris.
Komentar satu baris ditulis menggunakan tanda pagar 2 kali. Contoh penggunaannya seperti pada contoh berikut. Tanda pagar tidak dapat digunakan untuk membuat komentar yang jumlahnya lebih dari 2 baris. Jika ingin membuat komentar lebih dari 1 baris menggunakan tanda pagar 2, maka konsekuensinya Anda perlu menulis tanda tersebut di setiap baris komentar. Setiap baris komentar yang ada. Kemudian komentar 2 baris atau lebih. Selain menggunakan tanda pagar 2 yang ditulis pada setiap baris, pembuatan komentar yang berjumlah 2 baris atau lebih juga dapat ditulis menggunakan tanda pagar bintang dan bintang pagar. Contoh pada gambar. Kita tidak diizinkan untuk membuat komentar bersarang menggunakan tanda pagar bintang dan bintang pagar. Contoh pada kalimat ketiga, di situ sudah bukan komentar karena di kalimat kedua sudah ditutup dengan bintang pagar sebelumnya. Kemudian komentar untuk dokumentasi. Untuk membuat dokumentasi program, biasanya berupa dokumentasi untuk kelas tertentu, menggunakan tanda pagar 3 atau pagar bintang 2. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Kata kunci dalam Dart. Kata kunci atau keyword adalah kata yang sudah didefinisikan di dalam Dart dan memiliki makna khusus. Meskipun sebagian dari kata kunci yang terdapat di dalam Dart dapat dijadikan sebagai pengenal program, tapi sebaiknya hal ini dihindari. Sebisa mungkin gunakan nama lain, seperti tabel berikut. Terdapat assert, enum, in, super, async, export, if, dan lain-lain. Kemudian pengenal atau identifier. Pengenal program adalah nama yang digunakan untuk elemen-elemen di dalam program seperti variabel, fungsi, kelas, dan lain-lain. Adapun beberapa aturannya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, nama pengenal tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian, nama pengenal tidak boleh diawali dengan karakter angka. Kemudian, nama pengenal tidak boleh menggunakan simbol, kecuali underscore dan $. Kemudian, nama pengenal harus unik, kecuali untuk variabel yang dideklarasikan di dalam blok berbeda. Nama pengenal bersifat case sensitif. Dart bersifat case sensitif. Dart merupakan bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif, yang membedakan penulisan huruf kecil dan besar di dalam kode program. Dengan demikian, variabel A kecil dianggap berbeda dengan variabel A besar. Selain untuk pengenalan program, sistem case sensitif juga berlaku untuk kata kunci. Sebagai contoh, kata kunci void dengan huruf kecil tidak dapat ditulis dengan huruf besar. Kemudian dalam Dart, semua adalah objek. Dart mendukung metode pemrograman berorientasi objek. Bahkan dalam Dart, semua elemen kode dinyatakan sebagai objek. Sebagai contoh, bisa dilihat pada slide. Misalnya, penjelasannya begini. 1 adalah objek dari kelas integer. 123,456 adalah objek dari kelas double. Kemudian kata Dart adalah objek dari kelas string, dan sebagainya. Dalam Dart sini, selain untuk nilai bilangan, teks, dan lain-lain, fungsi juga dinyatakan sebagai objek dari kelas function. Contohnya seperti di bawah ini. Semua kelas yang terdapat di dalam Dart merupakan turunan dari kelas objek, baik diturunkan secara langsung maupun tidak. Ini berarti bahwa objek merupakan kelas induk dari semua kelas. Sebagai contoh, ini merupakan kelas turunan tidak langsung dari kelas objek, karena integer diturunkan dari kelas num, dan num diturunkan dari kelas objek. Cukup sekian materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.